Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan soal SKB Bahasa Indonesia part 4, masalah analogi. Di video kali ini kita akan bahas soal tentang analogi. Analogi ini artinya persamaan bentuk. Jadi itu untuk analogi. Langsung saja kita masuk ke soal yang akan kita bahas. Baik, kita lihat untuk analogi bentuk pertama. Ini ada perbandingan insting dan naluri. Jadi ini ada tanda sama dengannya. Nah, sekarang ini ada pilihannya relatif, hamper, inspirasi, ilham, instruksi, instruktur, remang, gelap, intervensi, atau sanggahan. Untuk menjawab soal analogi, kita harus mencari hubungan antara kata yang ada di sini dan yang di sini, supaya kita bisa analogikan. Insting atau naluri kan, untuk insting kan sama dengan inspirasi, naluri kan sama dengan ilham. Jadi sebagaimana inspirasi sama juga dengan ilham, maka jadi kita cari di sini insting ini yang mirip-mirip, artinya adalah ini inspirasi, naluri yang mirip ilham ya, jadi ilham. Maka jawaban yang tepat di sini adalah B. Jadi untuk soal analogi ini, yang akan kita analogikan strukturnya dulu harus kita ketahui. Kalau ini adalah persamaannya ya, sepertinya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ke-18. Nah, sekarang ini ada kata undang-undang dengan revisi. Nah, sekarang ini ada rumah, titik-titik. Ini ada pilihannya regresi, reparasi, restorasi, renovasi, reformasi. Nah, sekarang analoginya ini adalah perbaikan undang-undang itu disebut dengan revisi. Nah, kalau undang-undang kan diperbaiki namanya revisi. Sekarang kita analogikan, kalau rumah diperbaiki namanya apa? Jadi seperti itu. Maka kalau rumah diperbaiki maka namanya direnovasi. Nah, seperti itu. Jadi untuk analoginya harus kita pahami dulu teman-teman sekalian. Kalau yang nomor 17 tadi ini yang di atas, ini persamaan saja ya, insting dengan naluri. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Langsung saja kita buka. Oke. Ini ada kata kunyit, kuning, kesumba, titik-titik. Nah, ada pilihannya hitam, hijau, merah, biru, atau jingga. Nah, sekarang kunyit itu analoginya, ini kan kunyit warna yang dihasilkan kuning. Jadi bentuknya seperti ini. Berarti kesumba itu warna yang dihasilkan warna apa? Jadi teman-teman sekalian kita harus paham nih, warnanya kunyit, warnanya kesumba. Jadi kalau kesumba itu warna yang dihasilkan adalah warna merah ya, untuk kesumba. C. Oke, sekarang kita lihat api, lidah, titik-titik. Nah, sekarang ini ada pilihannya pohon, rambat, pantai, bibir, angin, kulit, roda, jari, air, mata. Jadi analoginya itu lidah api. Ini adalah ya, kalau kita bilang api lidah, jadi analoginya kebalik begini. Dia membentuk sebuah ungkapan. Jadi kita cari saja di sini yang mana membentuk ungkapan. Kita balik, rambat pohon, bukan ya, tidak ada ungkapannya. Bibir pantai, ini bukan ungkapan, tapi memang kata yang ya bukan ungkapan. Kalau lidah api kan dia ungkapan ya. Nah, sekarang kalau bibir pantai ya bagian dari pantai, memang kata aslinya seperti itu. Kulit angin, ini juga tidak ada ungkapannya. Jari roda, kemudian ini mata air. Nah, ini kalau lidah api kan artinya ujung nyala api. Sekarang kalau mata air, nah ini juga satu ungkapan. Nah, ini yang mirip teman-teman sekalian, mata air itu artinya sumber air. Jadi strukturnya sama dengan lidah api. Jadi jawaban yang tepat adalah ini. Jadi itu untuk analogi. Jadi bentuknya sekali lagi harus kita ketahui. Sekarang kita harus lihat berikutnya. Ini ada kata titik-titik gigi, hingga titik-titik. Nah, ini model soalnya lain untuk nomor 21 ini. Sekarang kita lihat
lihat salah satu bentuk analoginya. Nah, berarti ini kita harus lihat satu-satu. Kalau kita pasang, ini ada pilihan geraham, tulang, gusi, tengkorak, kram, keseleo, urat, tulang, liur, darah. Nah, sekarang kalau kita pasang geraham, kita pasang di sini geraham, di sini tulang, berarti ini gigi geraham bisa membentuk tulang iga. Nah, ini bisa tepat teman-teman sekalian ini. Karena membentuk gigi geraham, tulang iga. Itu seanalogi kalau kita balik seperti ini. Nah, sekarang kalau gusi. Gusi gigi, berarti gigi berada di gusi. Tengkorak, berarti tengkorak berada di iga. Nah, salah, justru sebaliknya ya. Iganya berada di tengkorak, berarti ini tidak ada analoginya. Sekarang kita kram. Kram dengan keseleo. Gigi itu kram. Iga, ini juga tidak ada analoginya ya. Karena terbalik posisinya. Oke, sekarang urat. Urat gigi. Kemudian iga tulang. Ini juga analoginya tidak nyambung. Kemudian liur gigi. Gigi dekat liur. Darah ya. Jadi yang paling tepat analoginya adalah bagian A. Jadi gigi geraham namanya, tulang iga. Baik, itu sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita langsung masuk. Nah, sekarang kata berikutnya cakram bundar. Titik-titik. Ini ada pilihannya koin, pipih, kertas tipis, kartu, petak, lingkaran, bulat, tabung, silinder. Jadi cakram bundar, analoginya itu cakram itu bentuknya bundar. Jadi ini bentuk. Jadi kita cari koin bentuknya pipih. Koin bentuknya pipih. Oh, dekat-dekat sih. Kita lihat dulu yang lain. Yang paling dekat analoginya kertas bentuknya tipis. Ini bukan bentuk, teman sekalian. Kemudian kartu bentuknya petak. Tidak semua ini analoginya jauh. Lingkaran bentuknya bulat. Nah, kalau lingkaran, ya lingkaran melingkarnya ini ya analoginya jauh. Lingkaran dengan bulat jauh beda. Tabung bentuknya silinder. Ini yang sangat dekat. Kalau koin jauh ya, bukan pipih. Jadi yang tepat di sini tabung bentuknya silinder. Nah, sama dengan cakram itu bentuknya bundar. Kalau kita bilang cakram bundar, jadinya bundar, bulat. Kalau ini lingkaran bulat, beda lagi ya. Karena boleh jadi kalau lingkaran bisa 1 dimensi. Kalau bulat 3 dimensi. Tabung silinder. Oke, lanjut. Nah, soal nomor berikutnya sinyal titik-titik, titik-titik kamera. Nah, kita cari, kalau yang seperti ini kita harus lihat satu-satu seperti tadi teman-teman sekalian. Ini ada pilihan udara, blitz, frekuensi foto, antena gambar, gelombang cahaya, radio pemandangan. Kita lihat, kalau kita masukkan di sini udara, sinyal udara. Sambungnya berarti ini blitz kamera. Dekat-dekat sih. Kita lihat dulu, sinyal udara, sinyal udara. Jadi sinyal itu lewatnya udara. Sinyal itu pindah lewat udara, blitz lewat kamera. Ini jauh ya teman-teman sekalian. Sekarang kita lihat sinyal frekuensi. Sinyal frekuensi. Foto kamera. Kamera ini juga agak jauh. Analoginya susah. Kita lihat antena. Sinyal antena. Gambar kamera. Ini analoginya apa? Oh, antena menghasilkan sinyal, kamera menghasilkan gambar. Analogi seperti ini. Balik ya. Ini untuk yang pilihan seperti ini benar teman-teman sekalian. Jadi antena menghasilkan sinyal, kamera menghasilkan gambar. Kalau udara tadi sinyal lewat udara, blitz lewat kamera. Jauh ya, jauh. Kemudian kita lihat bagian D, sinyal gelombang, cahaya kamera. Ini juga jauh analoginya, kamera dengan cahaya ya, analoginya jauh. Sinyal radio, radio lewat sinyal, kamera pemandangan jauh. Berarti yang paling tepat adalah C. Kita ke soal terakhir ya, soal terakhir. Ada kata loteng,
tangga, titik-titik. Ya, kalau yang seperti ini lebih mudah kita cari analoginya. Ini ada kereta rel, pohon akar, kepala kaki, kamar, pintu, sungai, jembatan. Jadi kalau ada soal seperti ini langsung saja kita cari analoginya ya teman-teman sekalian. Jadi analoginya seperti ini. Untuk mencapai loteng, untuk sampai di sini dibutuhkan tangga. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk bisa sampai ke loteng, alat yang dibutuhkan adalah tangga. Nah, sekarang kita cari analoginya. Untuk bisa sampai ke kereta, kita butuh rel. Analoginya jauh ya. Untuk bisa sampai ke pohon, kita butuh akar, alat. Ini juga analoginya tidak sama. Untuk bisa sampai ke kepala, kita butuh kaki. Jauh juga. Ya. Untuk bisa sampai ke kamar, harus lewat pintu, lewat tangga. Ini dekat ya. Untuk bisa sampai ke sungai harus lewat jembatan. Jembatan kan penyeberangan sungai. Berarti yang paling dekat adalah D. Ini kalau kita mau sampai ke loteng harus lewat tangga, butuh tangga. Kalau kita mau ke kamar harus lewat pintu. Ini kayaknya yang bukan kayaknya, memang ini yang benar ya teman-teman sekalian. Baik. Demikian pembahasan soal kita tentang soal analogi. Semoga membantu dan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.